Dari Graha Sangkakala 1062 The Voice of Love. Saya Riki Avianto dari Gereja Kristen Indonesia, Residen Sudirman, Surabaya. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dalam firman Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, di tengah kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Apakah pandemi ini musibah atau berkah? Mari kita bersama-sama merenungkannya di dalam terang kasih Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kiranya kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami terus dapat kami nikmati. Dan kiranya ya Tuhan, setiap firman-Mu yang timbul di dalam perkataan lewat Alkitab dan juga bisa bertumbuh di dalam hati kami, terus menjadi pegangan kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami percaya hari ini sebuah kekuatan akan Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, Piala Dunia 2014 yang lalu menjadi salah satu piala dunia yang memiliki ciri khas tersendiri. Piala Dunia kali itu diselenggarakan di Brazil dengan cuaca yang sangat panas. Kita tahu bahwa Piala Dunia diselenggarakan di pertengahan tahun, itu berarti memang cuaca sedang sangat panas-panasnya. Masalahnya adalah para pemain kelas dunia tidak terbiasa bermain dengan cuaca yang begitu panas. Maka dari itu, diciptakanlah satu peraturan yang bisa berlaku di setiap pertandingan, yaitu water break atau istirahat minum. Peraturan ini mengubah durasi istirahat di pertandingan sepak bola yang biasanya hanya 1 kali di antara kedua babak, tetapi menjadi total 3 kali karena ditambah water break di tiap babak. FIFA sebagai organisasi tertinggi sepak bola dunia mengesahkan peraturan tersebut sebagai peraturan yang resmi guna mempertahankan para pemain agar dapat terus bermain sepak bola dengan baik, membela negaranya dengan baik dan juga dapat berprestasi di Piala Dunia 2014 tersebut. Kekasih Tuhan, fakta tentang kehadiran water break di tengah pertandingan sepak bola adalah sebuah fakta yang dapat diterima oleh banyak orang pada saat itu. Peraturan itu dibuat bukan berdasarkan kemungkinan. Apakah ada kemungkinan para pemain akan kehabisan tenaga karena cuaca yang panas? Apakah ada kemungkinan bahwa pertandingan akan berjalan tidak lagi seru seperti biasanya? Namun, kebijakan dan peraturan yang baru itu diberlakukan demi kebaikan seluruh pemain dan juga seluruh peserta, bahkan juga kebaikan kita semua penonton yang menyaksikan Piala Dunia, baik yang datang langsung ataupun yang di rumah. Kita rindu melihat aksi-aksi para pemain sepak bola melakukan pertandingannya dengan baik. Mereka dapat bermain dengan baik dan mengerahkan seluruh kemampuannya dengan baik. Kekasih Tuhan, kenyataan tentang water break ini mengantar kita untuk melihat bahwa ada satu kondisi di tengah kehidupan kita yang juga butuh ditata. Kita mengerti bahwa pandemi COVID-19 ini hadir begitu saja, hadir tanpa kita mempersiapkan segala sesuatunya. Di awal kedatangannya, hampir dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia mengalami kepanikan yang luar biasa. Kita berjuang bukan hanya untuk mempertahankan hidup kita atau keluarga kita, tetapi kita juga berjuang untuk terus bagaimana caranya kita bisa melakukan yang terbaik di tengah kondisi kehidupan kita. Kita sadar bahkan juga sampai sekarang ada banyak kendala di tengah kehidupan kita tiap hari. Pekerjaan-pekerjaan yang harus terhambat. Ada orang-orang yang harus kehilangan mata pencaharian mereka. Ada orang-orang yang harus mengubah pekerjaan mereka. Mereka harus membuka usaha kecil-kecilan demi mempertahankan kecukupan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Semua fakta ini adalah kenyataan kehidupan kita saat ini. Lalu pertanyaannya, di manakah Tuhan hadir
di tengah segala kondisi yang saat ini tengah kita alami. Kita percaya di dalam iman kita bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Tetapi ketika kondisi kehidupan kita semakin menekan dan semakin berat, apakah kita masih bisa yakin bahwa Tuhan hadir di tengah kondisi kehidupan kita? Sehingga akhirnya kita sering bertanya, pandemi COVID-19 saat ini apakah merupakan sebuah bentuk musibah atau justru mendatangkan berkah bagi kita semua? Di manakah Tuhan hadir ketika kita mengalami musibah pandemi COVID-19, ketika saudara-saudari kita satu persatu makin dekat dengan kita relasinya, mereka terkena COVID-19, mereka terkena virus corona, mereka harus dirawat isolasi mandiri atau bahkan ada yang harus masuk rumah sakit, atau bahkan ada di antara kita yang harus merasakan kehilangan anggota keluarga. Semua peristiwa ini adalah peristiwa yang menyakitkan, yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Tapi ada satu bagian dalam Alkitab kita, ketika Nabi Yesaya memberikan kekuatan untuk umatnya, untuk mereka bisa menjalani kehidupan mereka dan terus menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mari kita membacanya, Yesaya 55 ayat 6 dan juga ayat 8 dan 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Kekasih Tuhan, seorang teolog bernama John Piper pernah mengucapkan di dalam sebuah artikel atau tulisannya, bahwa ketika virus corona ini datang di tengah kehidupan kita, maka pembicaraan yang paling tidak ada ujungnya adalah membicarakan tentang kemungkinan. Kemungkinan dari mana seseorang tertular virus corona. Kemungkinan apakah kita akan tertular. Kemungkinan apakah virus ini akan segera hilang atau masih lama hilang dari muka bumi ini. Kemungkinan apakah situasi kehidupan kita akan segera kembali seperti biasa. Kemungkinan juga apakah situasi yang akan datang justru akan sangat berubah 180 derajat. Dan benar, jika kita hanya berkata-kata soal kemungkinan, maka akan ada banyak sekali kemungkinan yang bisa kita ucapkan, yang kita diskusikan atau bahkan tidak ada ujungnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau memberikan penjelasan kepada kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan bisa melihat pandemi COVID-19 ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir ketika pandemi COVID-19 ini ada di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek di tengah kehidupan kita. Tuhan pasti akan selalu membuat hal yang baik, bahkan dari sesuatu yang tidak baik pun akan Ia ubah menjadi berkat untuk banyak orang. Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi kehidupan kita saat ini sesungguhnya adalah sebuah proses pemeliharaan yang tengah Tuhan berikan kepada kita semua. Proses pemeliharaan Tuhan bukan hanya sekadar ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, lalu apa yang kita minta itu hadir di tengah kehidupan kita. Proses pemeliharaan Tuhan tidak hanya soal jawaban atas doa kita, bukan hanya soal dikabulkannya jawaban atau permintaan doa-doa kita, tetapi pemeliharaan Tuhan adalah sebuah proses kehidupan. Kita sadar bahwa di tengah kehidupan kita saat ini, kita sungguh-sungguh mau dipelihara oleh Tuhan. Kita mau dirawat kehidupan kita oleh Tuhan. Maka dari itu satu hal yang paling jelas di ayat yang ke-6 ini mengatakan kepada kita, carilah Tuhan. Maka itu satu hal yang harus kita lakukan setiap hari, bahkan sebelum kita memulai segala aktivitas kita memulai segala hal yang harus kita pikirkan dan harus kita kerjakan, marilah kita mulai dengan mengatakan bahwa aku mau mencari Tuhan.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan itu akan selalu dekat pada kita apabila kita betul-betul mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita semua. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sayangnya kita seringkali memikirkan masalah-masalah di tengah kehidupan kita, sehingga akhirnya kita hanya terus-menerus berpikir tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini tengah kita hadapi, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di pendidikan, atau bahkan masalah yang muncul di tengah pelayanan kita yang begitu betul-betul terbatas saat ini. Tetapi satu hal yang terus menjadi keyakinan kita pada saat ini adalah kita perlu untuk terus mencari Tuhan. Kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh harus nyata bisa kita rasakan. Kehidupan kita saat ini bukan lagi kehidupan yang pasif, tetapi kehidupan yang aktif. Mencari Tuhan adalah sebuah kegiatan yang aktif. Itu artinya kita tidak hanya bisa berdiam diri, santai, tenang, mendengarkan firman Tuhan begitu saja, tetapi kita juga mulai aktif untuk selalu mencari Tuhan. Di tengah kehidupan kita saat ini, saya yakin bahwa kita semua merasa bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah musibah. Musibah di tengah berbagai realita kehidupan kita, musibah di tengah berbagai kehidupan yang saat ini tengah kita alami atau tengah kita rasakan. Tetapi di sisi lain, Tuhan selalu hadir untuk kita. Ibaratnya, Dia sebagai seorang yang selalu mengulurkan tangan dan pelukan untuk anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya Tuhan yang selalu rindu untuk selalu dirangkul oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus selalu aktif mencari Tuhan dan berkenan untuk menemuinya selama menjalani kehidupan kita saat ini. Keaktifan itu harus sungguh-sungguh nyata di tengah kehidupan kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, menjadi seorang Kristen yang aktif untuk terus bisa berjuang menjalani kehidupan saat ini, itu berarti menjadi orang-orang yang mau selalu hidup di dalam kasih sayangnya Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, itu berarti juga secara sengaja kita membiasakan diri kita untuk selalu punya waktu khusus pada Tuhan. Selama ini kehidupan kita selalu tertutup dengan berbagai aktivitas atau kegiatan sehari-hari kita, sehingga akhirnya kita hanya melengkapi kehidupan kita dengan menghadirkan Tuhan di awal pagi kita ataupun di akhir hari kita sebelum kita beristirahat. Tetapi firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita harus benar-benar mencari Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan jawaban, bahkan tuntunan di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada tujuannya. Bahkan pandemi COVID-19 ini pasti ada tujuannya. Kita tidak hanya berbicara soal kemungkinan, bukan lagi mungkin Tuhan akan menghadirkan sesuatu yang baik, tetapi pasti ketika kita semakin percaya, ketika kita semakin punya kerinduan untuk aktif mencari Tuhan, bukan lagi kemungkinan, tetapi kepastian yang Dia berikan. Akan ada banyak berkat ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga menyadarkan kepada kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Rancangan kehidupan kita seakan-akan saat ini selalu berorientasi pada diri kita sendiri, bukan? Kita sering merancang kehidupan kita yang baik untuk kita. Kita sering merancang kehidupan yang baik untuk keluarga. Kita mau melakukan dan menargetkan sesuatu yang baik di tengah pekerjaan atau juga pendidikan kita atau anak-anak kita. Kita punya target, kita punya masa depan yang sedang kita bayangkan bagi pelayanan kita. Tetapi percayalah, Tuhan selalu punya rancangan yang jauh lebih indah saat ini. Rancangannya akan selalu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa. Mungkin ketika kita berkata bahwa ada banyak musibah yang saat ini terjadi di tengah kehidupan kita, pekerjaan yang harus hilang,
situasi kehidupan yang semakin menurun, relasi di antara anggota keluarga yang semakin hari semakin memburuk, itu bisa menjadi musibah buat kita. Bahkan rumah yang tadinya hangat bisa menjadi situasi yang panas karena emosi. Tetapi kita percaya bahwa setiap peristiwa selalu terjadi dan memiliki tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini tentu akan mengajarkan banyak hal untuk kita. Salah satu yang paling jelas yang saat ini tengah kita hadapi adalah kita mampu bertahan dan mampu berjuang di tengah kondisi dan tekanan hidup kita. Apakah kekasih Tuhan sudah dan selalu menyadarinya? Bahwa Tuhan saat ini tengah mengajarkan kita agar kita bisa memiliki daya tahan dan daya juang yang begitu kuat. Daya tahan dan daya juang di tengah berbagai kesibukan aktivitas kita, di tengah banyak hal yang harus kita cukupi atau kita penuhi, tetapi kita harus selalu menyerahkan kehidupan kita kepada tangan Tuhan, kepada tangan Tuhan, karena rancangannya selalu menjadi rancangan yang terbaik di tengah kondisi kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala penderitaan yang saat ini tengah kita hadapi, segala kesulitan yang muncul atau mungkin akan segera muncul di hadapan kita, pasti di dalamnya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Ibaratnya seorang atlet yang sedang berusaha menggenjot dirinya, memompa dirinya untuk menjadi orang yang semakin kuat secara fisik. Begitu juga dengan hati kita. Saat ini kita tengah dilatih untuk bisa bertahan dan berjuang di berbagai situasi kehidupan. Bayangkan ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita punya satu pengalaman bersama, bertahan di tengah situasi yang sulit. Kita punya satu pengalaman bersama bahwa kita berhasil menyerahkan kehidupan kita kepada rancangan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita dapat mengucap syukur kepadanya untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dan hadirkan di tengah kehidupan kita. Kita seringkali membatasi kasih Tuhan hanya melalui hal-hal yang membawa kita pada sukacita. Tetapi ketika kita merasakan kesulitan, sangat sulit bagi kita semua untuk bisa berkata bahwa Tuhan selalu melindungi kehidupan kita. Kekasih Tuhan, hari ini kita semua sama-sama belajar untuk bisa terus melihat berbagai kebaikan dan perubahan yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Kita selalu percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik. Caranya adalah teruslah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita harus beraktivitas di luar rumah, ketika resiko tertular virus corona semakin hari semakin meningkat dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengannya, percayalah pada kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab di dalam kekuatan itu Ia akan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang terus melengkapi dan juga menguatkan kita, agar kita semakin mampu melihat bagaimana rancangannya akan datang di dalam kehidupan kita semua. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Firman hari ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan ini. Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tidak sedang tinggal diam melihat situasi saat ini. Tetapi Tuhan mau melihat anak-anaknya sungguh-sungguh mampu berkarya di tengah berbagai kondisi dan tekanan hidup. Tuhan mau melihat kita semua bisa melakukan yang terbaik sekalipun ada banyak keterbatasan. Bukankah di tengah berbagai tekanan, bukankah di tengah berbagai desakan, kita justru bisa mengeluarkan seluruh kemampuan kita? Saat ini, ada banyak hal yang saya yakin kekasih Tuhan juga lakukan. Ada banyak di antara kita yang terus berjuang, melakukan berbagai pekerjaan yang baik, melakukan usaha-usaha, membuka usaha untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonomi atau juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau juga bisa
terus menata masa depan dengan semakin baik. Saya percaya bahwa kita semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan, adalah kekasih Tuhan yang selalu rindu akan kebaikan dan perubahan yang Tuhan berikan. Kita semua punya satu gambaran yang sama, yaitu kita punya satu kerinduan agar situasi ini segera berakhir, agar situasi COVID-19 pandemi ini segera dihapus, segera diangkat, segera dibersihkan oleh Tuhan. Di saat yang sama, kita juga harus percaya bahwa rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang indah di tengah kehidupan kita. Walaupun saat ini mungkin menjadi saat-saat yang begitu sulit bagi kita semua. Tetapi kita harus selalu berdoa, berserah kepadanya. Ajak juga orang-orang untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, agar mereka semua bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya. Pandemi ini adalah titik di mana kita bisa terus membangkitkan kehidupan, kita bisa terus berjuang di tengah kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang mau berjuang di dalam rancangannya Tuhan. Kekasih Tuhan, mungkin selama ini kita selalu berjuang dengan rencana kita sendiri. Tetapi saat ini kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan mengingatkan dan memperkuat kita. Bahwa kehadiran Tuhan adalah satu-satunya pegangan kita saat ini. Di tengah berbagai rancangan kehidupan kita, marilah kita menyerahkan kepadanya. Kita mau agar setiap peristiwa yang kita alami saat ini tentu akan menjadi sebuah peristiwa yang memberi kita banyak pelajaran sehingga semuanya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, marilah kita melanjutkan kehidupan kita tiap hari dengan penuh semangat. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sambil terus berkata bahwa Tuhan, aku mau semua rencana yang telah aku susun ini, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya rancangan-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupanku. Dan biarlah kita terus menjalani kehidupan ini dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan berbagai omelan atau emosi yang mudah memuncak, tetapi kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan penuh syukur dan terus berkata bahwa Tuhan, Engkau pasti selalu menghadirkan berkat dengan berbagai cara yang akan Engkau berikan kepadaku, kepada keluargaku, kepada rekan-rekan kerjaku, kepada lingkunganku, dan kepada kami semua. Dan kiranya firman ini terus menguatkan kita dan berkat Tuhan selalu mengalir kepada kita semua, para kekasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi kiranya Tuhan hiburkanlah hati kami, yakinkanlah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam rancangan-Mu. Karena kami mau dan kami ingin percaya, kami ingin terus mempertebal kekuatan iman kami, supaya kami bisa mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi saat ini, kami juga selalu merasakannya di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan selalu hadir memeluk kami ketika kami menghadapi situasi yang semakin sulit. Tuhan selalu membawa kami dalam situasi yang penuh dengan kegembiraan, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.